ingin mengatakan bahwa apakah pembangunan ini sudah mencapai tujuan-tujuan hakikatnya, atau sebaliknya hanya ornamen-ornamen pembangunan gitu. Saya ingin membantah bahwa pemerintahan hari ini belum mencapai apa yang menjadi tujuan daripada reformasi atau bahkan daripada amanat dan cita-cita proklamasi. Sulit juga saya membantah itu karena data-data yang disampaikan pemerintah juga sulit terbantahkan. Bantuan PLT lah segala macam lah, apalagi itu PKH lah, KJS lah segala macam lah gitu ya. Sulit untuk mengatakan bahwa ini sudah kompeten karena fakta-fakta yang disampaikan atau yang kita lihat di lapangan juga sulit dibantah. Hanya kelompok oligarki yang mampu masuk ke dalam nikmatnya kue pembangunan. Faktanya begitu. Kemudian tadi kalau disampaikan oleh Ibu Lili, bangsa Indonesia ini kan berketuhanan. Orang berketuhanan itu sudah pasti punya moral yang sangat luhur, baik hubungan dia terhadap terhadap Tuhannya secara eksistensiologis dan transendental, tetapi juga hubungan baik dia terhadap sesama manusia. Hablum minallah hablum minan nas. Bahkan ada tambahan lagi kalau di anak-anak PMI itu hablum minal alam, ya, hubungan juga terhadap alam semesta ini gitu. Bahkan ada tambahan lagi hablum minan negara gitu. Nah ini yang saya kira kalau kita betul-betul mengaku bangsa yang berketuhanan, tentu pembangunan kita berdasarkan nilai-nilai ketuhanan apapun agamanya. Membangun ekonomi yang berketuhanan, membangun negara baru atau ibu kota baru, ibu kota yang berketuhanan. Dari pemerintah Orde Baru, tidak hanya sampai era reformasi, pembangunan kita menurut hemat kami, kita bisa boleh berbeda, nanti kita saling berdiskusi. Pembangunan kita tidak sesuai dengan kultur dan naturnya bangsa, nggak sesuai dengan kebudayaan tadi Mbak Lili bilang, nggak sesuai dengan natur atau alam bangsa itu. Kemarin awal-awal Jokowi menjadi presiden 2014 ya, menggaungkan kejayaan maritim kelautan. Tetapi ya saya belum melihat progresnya sejauh mana. Bangsa ini kan sebenarnya bangsa laut, maka yang harus dibangun betul laut. Atau pada era Indonesia modern ya, mungkin mulai dari Bung Karno sampai sekarang, justru yang dibangun agraris. Dan sekarang celakanya bukan lagi agraris, tapi agraria itu ditinggalkan juga menjadi industri yang saya nggak ngerti gitu, apa berkesesuaian dengan kultur dan naturnya bangsa kita, ya. Mall-mall dibanyakin gitu, kemudian banyak hal yang saya kira menciptakan manusia robot seperti saya gitu, sehingga kita kehilangan jati diri sebagai bangsa gitu. Bahkan yang paling parah adalah kita kehilangan karakter diri, kehilangan etos kita gitu. Maka yang dibangun sudah dibangun oleh next presiden gitu, membangun suatu kultur dan natur, kemudian juga menggali mitologi kebesaran bangsa kita sehingga menciptakan etos kerja yang tinggi gitu. Dengan semua capaian, tantangan dan juga masalah yang kita hadapi, kita ini sebenarnya ada di titik mana dan hendak kemana. Kalau kita ukur sebagai patokannya adalah cita-cita konstitusi para founding fathers kita di Undang-Undang Dasar 45, dan titik berikut adalah 100 tahun Indonesia Merdeka. Pertanyaannya, apakah kita ini mendekat atau menjauh dari yang dicita-citakan? Itu kita ingat, para pendiri bangsa memimpikan Indonesia yang adil, makmur, sejahtera, rakyat cerdas, pinter, lalu berkeadilan, artinya makmur, sejahtera, merata. Itu prinsip.
lalu hidupnya juga damai, dan di peraturan global kita juga punya reputasi yang baik karena ikut secara proaktif memperjuangkan kedamaian. Dan kita tahu pada akhirnya kita juga harus menyadari kita lebih sering diadu-adu emosi kita oleh pertarungan politik ideologis yang tidak ideologis sebenarnya. Karena kalau kita lihat dari rezim orde lama, orde baru, pas orde baru, orde reformasi ini kan kurang lebih corak atau warna politik, administrasi, kebijakan ekonomi kurang lebihnya sama. Maka saya lebih menempatkan apa yang sekarang kita lakukan dalam sebuah kontinuum, sebuah kontinuitas, meskipun ada patahan-patahan yang cukup radikal, tapi saya ingin meletakkan di sana agar kita nggak capek juga setiap ganti rezim lalu seolah-olah harus berbeda. Nah, kalau saya tempatkan baik Gus Dur, Bu Mega, Pak SBY, Pak Jokowi, ini fokus dan coraknya sebenarnya hampir sama. Bagaimana pembangunan ekonomi itu coba diperkuat ketika demokrasi yang menjadi pilihan kita mengadakan kebebasan kesetaraan, ya prakteknya apa yang disebut efisiensi, efektivitas belum tentu gampang dicapai. Jadi di situ ada tarikan antara kebebasan politik dengan kebutuhan transformasi ekonomi. Kita tidak membenturkan ini, tapi ini fakta. Kalau kita ingin lebih cepat, kencang berlari dari sisi ekonomi, kita butuh prasyarat-prasyarat. Nah, saya melihat di era Pak Jokowi kita coba ngejar dua hal itu. Tidak mungkin ekonomi kita tumbuh maju berpemerataan kalau tidak ada prasyaratnya, yaitu infrastruktur. Yang kita kejar bukan mengejar ketertinggalan, tapi kita mengejar kemajuan. Kalau dikejar ketertinggalan makin terpuruk kita. Yang dikejar kemajuan, iya kan Mas, berarti kan kita mengejar kemajuan, maka infrastruktur itu prasyarat, konektivitas itu mutlak, karena Indonesia negara kepulauan. Banyak kritik soal ini, tapi kita tahu membangun infrastruktur memang tidak akan cepat balik modal, itu sudah menjadi resiko dan konsekuensi pilihan kebijakan kita. Tetapi bukankah lebih mudah membayangkan Jakarta, Banyuwangi terhubung sehingga sentra-sentra ekonomi baru bisa dibangun di sekitarnya, ketimbang kita membangun sentra ekonomi tanpa konektivitas. Panjang jalan tol yang dibangun di era Pak Jokowi ini belum tuntas sampai 2024. Per tahun ini saja sudah 1.500 km. Kalau yang dibangun Pak Karno, Pak Harto sampai dengan PSB di jumlah itu masih kalah dengan yang dibangun Pak Jokowi. Artinya kita mencoba mengadres itu. Yang kedua kan sarana lain, bendungan, lalu jalan umum, rumah sakit, sekolah, dan lain itu kita coba kejar. Lalu bandara, itu juga menjadi hal yang selesai. Tetapi tentu pemerintah tidak berhenti di situ. Periode kedua memang sangat menantang. Kita ada pandemi COVID-19 yang menginterupsi berbagai rencana kebijakan. Tapi kalau boleh saya sampaikan, justru karena COVID ada berkah. Di balik wabah ada berkah. Itu apa? Kita lalu melihat haluan harus dibelokkan. Dan berkah dari COVID adalah modal sosial kita yang menguat. Apa yang sering dikritikkan oleh teman-teman aktivis, kita dulu juga meneriakan itu, welfare state. Saya malah ingin mengatakan sekarang lah reclaiming of welfare state. Kenapa? Belum pernah terjadi sebelumnya, Bang Haloman. Belanja sosial, belanja publik persentase terbesar. Yang di masa COVID ini paling gede.
ternyata kita bisa mengalokasikan belanja bansos, belanja subsidi dan sebagainya melebihi yang kita perkirakan sebelumnya. 3 tahun masa COVID ini kita membelanjakan sekitar 2.000 triliun untuk perlindungan sosial, kesehatan, pemulihan ekonomi. Ini angka yang tidak pernah terbayangkan, dan kita bisa ternyata berkahnya itu. Sekarang kita sadar data kita buruk, harus perbaiki. Tertidur kita selama ini, sekarang DTKS perbaiki, dan ini pertama kali dalam sejarah 96,8 juta jiwa itu digratiskan iuran BPJS-nya. Angka yang sangat besar berkat uang pajak yang juga semakin meningkat. Itu juga menjadi tantangan kita. Lalu Pak Jokowi mengubah orientasi dengan sangat radikal di masa COVID ini. Harus turun drastis jumlah anak yang stunting, kematian ibu anak. Lalu talent juga diakselerasi dengan Kartu Indonesia Pintar dan lain-lain. Bahkan setiap tahun kita memberangkatkan ribuan anak untuk sekolah S2, S3 di luar negeri melalui LPDP, gratis semuanya. Ini cara kita mengejar. Insentif juga diberikan. Selain industri berat, industri teknologi tinggi diberi fasilitas yang cukup besar. Kita perhatikan UMKM kita diberi fasilitas. Digitalisasi juga diperkuat. Lalu juga insentif untuk pendidikan vokasi agar kita bisa mengejar talent-talent yang dibutuhkan. Itu yang coba dilakukan. Nah, pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin sadar 2024 adalah momen to be or not to be bagi Indonesia. Maka kita butuh transformasi yang kuat, transformasi yang baik.